hidungnya pesek-pesek. Makanya kita semancung-mancungnya kita itu pasti pesek Pak kalau ketemu orang Timur Tengah. Ya kan? Ini saya mancung nih, tapi ketemu orang Timur Tengah dikata pesek Pak. Gitu. Makanya Al-Jawi. Al-Jawi itu orang yang pesek, dan Al-Jawi itu namanya sebutan dulu Nusantara. Nusantara itu terkenal kalau lagi pada ngaji ke Mekah, ke Jazirah itu karena makannya suka belut Pak, lindung belut. Itu mereka nyebutnya orang Nusantara itu tukang makan ular, kaum pemakan ular. Ditulis tapi apa? Bukan Syekh Nawawi, ulama dari Bogor, Jawa Barat itu menulis bahwa belut itu annahu belut min sama. Belut itu kategorinya bukan ular, tapi belut itu kategorinya dari ikan. Dibalasnya bukan emosi, dibalasnya dengan apa? Dengan tulisan lagi. Makanya apa? Di Jazirah Arabia bahkan di penjuru manapun banyak karangan-karangan orang Nusantara yang dikaji dimanapun. Cuma kita yang orang Nusantara yang mengaji kitabnya sendiri. Betul apa kagak? Jangan-jangan yang karangannya Mbah Hasyim Asy'ari kita belum pernah ngaji kan? Iya, betul ya? Berarti nanti harus diagendakan nih Lailul Ijtima, ngaji dulu bagaimana agar Mbah Hasyim Asy'ari itu benar-benar ada di tengah kehidupan kita biar nambah mantap insyaallah. Sejarahnya begitu. Ketika berdebat silakan argumentasi dengan ilmiah, bukan dengan emosi, nggak bakal kalah. Dalam hidup pun sama, apa buktinya apa, harusnya bagaimana, seperti itu. Ini mah bukan urusan yang beredar yang banyak, itu enggak. Ini mah urusan buat kehidupan kita. Biar apa? Biar kita ini tentrem, adem, aman, nyaman, insyaallah. Itu. Yang kedua, Ittihadul Muhajirin konsepnya adalah komunikasi. Yang ketiga, lanjut apa kagak nih? Nanggung ya. Yang ketiga konsepnya dalam catatan sejarah itu Fatusuk. Rasul itu dari Mekah ke Madinah, walaupun Rasul terkenal dengan pedagang yang ulung, entrepreneur yang luar biasa, Rasul di Madinah membuka pasar. Kalau bahasa sekarang membangun perekonomian. Cuma penyakitnya kita, ada orang mengatasnamakan hijrahnya tadi mabok jadi nggak mabok, tadinya preman jadi nggak preman, tadi nggak ibadah jadi ibadah, cuma kadang nyari duitnya kerjanya males. Betul apa kagak? Jadi jangan bicara hijrah kalau nggak tetap rajin. Jangan bicara hijrah kalau ibadahnya nggak berubah. Jangan bicara hijrah kalau komunikasinya buruk. Jangan bicara hijrah kalau kita malas. Membangun peradaban yaitu membuka lapangan pekerjaan, menguatkan ekonomi insyaallah. Silakan yang punya profesinya guru lanjut, profesinya pekerja silakan, yang usaha silakan, tapi apa? Ada 2,5% untuk kemaslahatan umat insyaallah. Makanya mohon maaf, ini kebetulan SK-nya keluar Januari ini, Lajisnu. Jadi MWC Gropet itu ada UP Lajisnu. Kebetulan bulan kemarin sudah kami urus tentang rekeningnya ke DKI. Insya Allah Senin sudah jadi. Kemudian tadi sudah dikirim kupon yang 5.000 dan 2.000 rupiah. Agendanya Lajisnu itu diantaranya satu, bagaimana biar NU itu di Grogol Kecamatan bisa memberikan ambulan gratis. Amin. Kemudian bagaimana biar beasiswa anak-anak yatim ini kita koordinir sekecamatan Goro Petamburan, biar jangan memuliakan yatim gak cuma setahun sekali, tapi bagaimana biar sebulan sekali minimal 200.000, 250.000. Bisa kira-kira? Insya. Nanti makanya dari MWC sampai ke ranting anak ranting kami akan dibuat Google Form, biar nanti didata masing-masing. Biar apa? Biar 1 bulan itu kita kumpulkan itu, biar 1 bulan nggak usah dibagi langsung. Saya kemarin sudah ngobrol dengan pihak Bank DKI, biar dibikinin dengan rekening DKI, jadi tinggal nyampe semua. Insya. Tapi ini semua program nggak akan bisa tercapai kalau kita sebagai warga Nahdliyin cuma diem saja. Kalau itu Pak, saya yakin Pak,
ketika tiap minggu, tiap bulan. Karena apa? Kenapa? Grogol Petamburan ini luar biasa. Kalau memang ini bisa kelola dengan baik, dengan amanah dan tersalurkan, saya yakin Pak, nggak ada anak-anak yang berhenti sekolah, nggak ada anak-anak yang suka mau jajan aja susah, nggak ada anak-anak atau janda-janda tua yang nggak makan. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah. Moga-moga program ini nanti bisa berjalan. Amin. Ya. Karena tool-toolnya, alat-alatnya sudah dicetak tadi sore datang. Kemudian hari Senin rekening DKI pun jadi. Insya Allah dalam beberapa ke depan kami akan rapat dan ini nanti akan kita salurkan bagaimana untuk kita bersama. Moga-moga bisa dukung semua ya Pak ya. Insya Allah. Karena begini, mohon maaf, angan-angan pribadi saya, ini pribadi saya, angan-angan saya begini Pak. Saya di NU Grogol Petamburan itu mualaf Pak. Saya nyebutnya mualaf. Kenapa? Karena saya tadinya bukan di Grogol Petamburan, saya aktif di Cengkareng Barat, Cengkareng Timur. Saya nyari, angan-angan saya cuma apa? Saya yakin diri saya ini kalau cuma ngandalin sholat nggak bakal masuk surga Pak. Saya kalau ngandalin saya sholat belum tentu masuk surga Pak. Kenapa? Yuk kita hitung-hitungan. Kalau ada papan tulis saya orang-orang. Contoh, sholat berapa menit Pak wajibnya? Sholat wajib 5 menit, katakan 10 menit, betul ya? Ayo kita fokus bentar. Sholat sehari 5 waktu, 1 waktu 10 menit. Oke ya, kita sepakat 10 menit ya. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Katakan 1 jam. 1 kali 30 hari 30 berarti cuma 24 jam 24,6 jam. Sebulan itu cuma satu hari 6 jam dikali 1 tahun berarti berapa? Cuma kurang lebih 15 hari. 15 hari cuma 1 tahun kali 60 berarti cuma berapa? 90 hari. Belum dipotong kita balik, katakan 12 tahun yang laki-laki, betul ya Pak? Berarti dipotong lagi tadi 90 hari potong 12 berapa? 78. Belum dipotong kadang kita subuh kesiangan, ya kan? Belum dipotong lagi kita kadang isya ketiduran, betul? Belum dipotong kadang kita punya dosa sama orang. Belum dipotong lagi kita punya dosa sama emak. Belum dipotong lagi kita punya dosa sama istri. Belum dipotong lagi istri punya dosa sama suami. Belum dipotong lagi kita punya dosa sama anak. Kira-kira kalau ngandelin sholat yang 60 tahun cuma 90 hari, dipotong-potong paling 30 hari. Artinya apa? Hidup 60 tahun di dunia, kalau cuma ngandalin sholat cuma 1 bulan doang kita pahala kita Pak. Nah lu mulai mikir keras nih ya. Nah lu, kopi udah datang. Oh kopi udah datang, pantesan terang. Artinya apa? Kalau cuma ngandelin sholat, saya nggak tahu Pak. Tapi apa? Minimal ada sebuah ungkapan khairun nasi atfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia. Wadahnya di NU Pak. Wadahnya Nahdlatul Ulama. Yang kita tadi nggak kenal bisa kenal. Yang tadinya nggak dapat informasi kita dapat informasi. Kali saja dengan wasilah membangun nazismu, menjaga, kita bisa memberikan beasiswa kepada anak yatim segrogol Petamburan. Kita bisa lihat CSR yang ada, donasi donatur yang datang. Insya Allah Pak, ketika mereka berdoa, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa orang-orang baik yang telah membantu saya. Kalau anak yatim berdoa begitu, saya merinding Pak ngomong begini Pak. Bisa aja rahmat Allah bisa mengundang kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Azam saya cuma ini Pak. Semoga mungkin di akhir-akhir hidup saya, sisa umur saya ini pas Pak. Umur saya ini 40 tahun pas 40 tahun umur saya. Ulang tahun besok Pak. Pas 40 tahun. Maksudnya apa? Bukan karena saya pengen kasih tahu bahwa saya ulang tahun, enggak. Kata guru-guru kita gitu kan, umur 40 tahun itu bye-bye, mulai hati-hati.
Ya kan, mulai hati-hati. Saya cuma begini, saya tuh udah mulai kalau tidur nih Pak, mohon maaf ya, kalau tidur itu saya cuma takut ketika bangun itu bukan melek begini kan. Pas bangun ternyata ada malaikat nanyain saya. Iya. Saya udah 5 tahun itu begitu Pak, makanya saya nggak pernah bisa tidur, nggak bisa pernah tidur pulas. Meskipun capek nih, semalam misalkan tidur cuma 2 jam, ketemu lagi ntar jam segitu lagi. Tapi alhamdulillah saya, karena ketika mau tidur, ya Allah ketika bangun saya ini malaikat apa nanti apa kagak? Kalau pas ketemu malaikat ribuan langsung pintu sorga, ya. Kalau malaikatnya malaikat Malik, kan begitu. Habis dah. Angan-angan saya Pak, cuma ya Allah semoga di sisa umur hidup saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena saya yakin rahmatmu lebih luas. Insya Allah. Siap mendukung program NU Pak? Siap ya Pak ya? Insya Allah. Saya yakin Pak. Kali ini kita tetap bersama-sama. Nanti programnya nanti dibantu oleh Ketua Lisnu PCNU Jakarta Barat Ustaz Nurdin. Beliau ini Wakil Rois Suriah Kecamatan Pulau Petamburan sekaligus Ketua Lisnu PCNU Jakarta Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau biar enak. Cuma itu aja Pak. Kan enak Pak. Ketika kita mereka doa, nggak usah dikumpulin, nggak usah Pak. Dengan mereka senang aja, Allah redho. Karena apa? Dulu lanjut nih Pak, apa Pak? Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya dengan Allah begini, ya Allah, apakah sholat saya dapat menggapai cinta kasih-Mu? Kata Allah apa? Gak Musa, sholatmu cuma untuk dirimu sendiri. Kenapa? Untuk mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu ya Allah, bagaimana dengan puasamu? Apakah puasamu dapat merangkai cinta kasih-Mu? Gak Musa, puasamu cuma untuk menahan, menjaga hawa nafsumu saja. Lalu bagaimana dengan zakatku ya Allah? Tidak Musa, zakatmu cuma untuk menjaga hartamu saja agar bersih. Lalu bagaimana ya Allah? Sholatku, puasaku, zakatku tidak dapat menggapai cinta kasih-Mu. Lalu apa? Musa, ketahuilah kalau engkau berada di bumi, kemudian engkau memberikan kegembiraan terhadap makhlukku yang lain, saksikanlah, dan engkau mengentaskan kegelisahan di makhlukku yang lain, saksikanlah aku redho atas apa yang engkau lakukan. Subhanallah. Makanya Pak, beruntung Pak, udah jadi warga Nahdliyin meskipun secara struktur belum masuk, secara pikiran belum masuk, secara harokah gerakannya belum masuk, tapi amaliyahnya sudah masuk. Beruntung Pak, beruntung, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita harokahnya, gerakannya, bagaimana pemikirannya, bagaimana kita terus agar apa upaya. Cuma niat khidmah, karena apa? Man qaddama hudima. Siapa yang khidmah di NU, khidmah dimanapun, pasti nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang khidmah pula dengan kita. Yakin apa kagak Pak? Yakin apa kagak Pak? Nih Pak, maaf. Ketika saya sudah mulai di Grogol Petamburan, setiap acara apapun, puyeng Pak. Saya itu selalu dijadikan bendahara bayangan. Nama Kiai Khos, ya Sikit orangnya. Mereka, dia nyebut saya bendahara bayangan. Apa bayangan? Kalau mau bikin acara nih Pak, minus 10 juta, apa pala kagak puyeng Pak? Senut. Cuma apa? Lah bismillah ya Allah, bismillah. Tapi apa? Allah kirimkan makhluknya untuk nempelin. Kurang kagak? Jadi kiranya kurang ya kurang, kan begitu. Pernah kan yang ikut MKNU? Pernah MKNU segerogol Petamburan, seluruh kecamatan bayar, cuma gerogol Petamburan yang gratis Pak. Apa kagak puyeng itu Pak? Tapi apa? Saya yakin man qaddama khudima, siapa orang yang khidmah di NU, pasti Allah akan kirimkan orang-orang untuk mengkhidmah juga dengan NU-nya. Saya yakin. Ternyata apa? Surplus Pak, lebih. Duitnya dari mana? Saya kagak tahu. Datang aja itu. Apa artinya? Dari situ saya makin yakin ketika khidmah dengan NU, gak usah mikirin ekonomi, gak usah mikirin makan atau kagak, pulang-pulang kenyang, istri anak itu kenyang, senang, damai, insya Allah. Berkah beneran. Yang penting tadi cuma kalau kata Ketua PCNU Jakarta Barat itu Agus Salim, di NU cuma 2, mau berkah atau laknat bahasanya. Ini beneran, saya cuma nyambung aja omongannya, gitu kan? Kalau mau khidmah benar-benar berkah yang dapat.
Cuma kalau misalkan di NU cuma ngakalin, ya udah kagak bakal dapat berkah. Begitu bahasa. Konsepnya yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai saya kan hampir tiap tahun itu ziarah ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kebetulan saya punya istri orang Jombang. Jadi kalau ke Jombang itu saya harus sempatkan ke Gus Dur, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Saya sempat ngomong, Yai, saya bilang gitu kan, kalau misalkan kita kenapa-napa ngomong aja depan makam. Saya ngomong, Yai, saya ini pengen khidmah, saya ini jujur aja, saya lagi gak punya duit ini, iya kan? Saya juga tuh disuruh ngomong, gimana caranya biar saya punya duit, ya kan? Buat ngurusin NU, insya Allah besok-besok pulang Pak, nyampe Jakarta ada yang bawain saya duit 1 juta Pak. Tapi bukan berarti kita harus ngomong di Mbah Hasyim, nggak begitu maksudnya. Nanti konsepnya begitu, enggak. Maksudnya apa? Khidmah di NU itu yang dirasakan gak sekarang, besok, gak besok, lusa, gak lusa, minggu depan. Kalaupun selama hidup kita merasakan, anak cucu kita ngerasain. Insya yakin. Yang jelas cuma saya ngabdi di NU, saya khidmah di NU cuma satu, li'ila'i kalimatillah. Kan tadi soal udah baca. Cuma satu, untuk mengagungkan kalimat Allah. Insya Allah sholli sayyidina Muhammad. Allahumma Jadi konsep Nabi membangun perekonomian, jangan malas. Yang keempat, terakhir, Nabi itu ketika hijrah itu konsepnya bisa diterima, membangun peradaban, merawat jagat karena apa? Fikus siasat. Nabi berpolitik dengan tuturan ajaran agama. Bentar lagi pilkada nih. Jangan pakai adu jotos, jangan pakai cer-ceran, silakan, ya kan? Jangan sama-sama warga NU kita main jelek-jelekan, nggak usah. Pada punya pilihan masing-masing. Tugas kita cuma memilih yang terbaik. Karena apa? Jangan anti sama politik. Begini, kenapa jangan anti sama politik? Contoh, di Indonesia itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa sholat di pinggir jalan. Betul apa kagak? Sholat id masih bisa di pinggir jalan, sholat tarawih masih bisa di pinggir jalan. Kadang acara nikahan masih nutup jalan, betul apa kagak? Ya kan? Selamatan masih di pinggir jalan, betul kagak? Karena apa? Founding father kita tetap apa? Musyawarah, tetap rukun, selama masih di musyawarah harus tetap jalan. Tapi apa? Kalau memang dulunya memang nggak kebentuk Pancasila, nggak akan pernah bisa Pak. Contoh negara tetangga, banyak yang mau sholat di jalan, mau sholat di masjid aja susah, diuber-uber bahkan dibunuh, betul apa kagak? Baik-baik. Makanya jangan anti sama politik. Yang ahli dalam politik silakan masuk. Pak, politik kan gimana segala macam. Ini kan yang dibangun biar umat Islam nggak berpolitik. Biar apa? Biar nanti aturan-aturan itu nggak bisa kita pegang, keputusan-keputusan itu nggak bisa kita pegang. Karena apa? Biar kita anti, jangan sampai. Contoh begini sederhana. Ketika got mampet, ada got mampet. Kira-kira kalau kita cuma nih semua ngomong, got mampet harusnya begini. Kira-kira got lancar apa kagak, Pak? Lancar apa kagak? Boro-boro. Tapi apa? Harus ada orang yang nyebur ke got. Betul apa kagak? Nyebur. Yang tahu caranya nyebur, yang ambil pacul, yang ambil apa? Karung, ambil karung. Udah jalan maslahatnya, berguna untuk siapapun, dia bersih dengan cara ilmu fikihnya, dibersihin. Mau sholat berarti najisnya harus disucikan. Kira-kira begitu apa kagak? Atau jangan-jangan ketika ada kerja bakti ada banyak yang kagak keluar lagi? Belum bangun. Kan contoh sederhananya begitu.